Udah kan? Udah direkam, Mas? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Ya, mohon maaf ini ada kesalahan teknis. Ternyata tadi saya masih buka video di video saya sendiri, makanya mungkin kelamaan saya tidak Facebook grup ya, jadi agak yang lupa. Ya. Sudah ada beberapa yang menonton di sini. Kalau yang sudah stokis bisa dicantumkan di situ kode stokisnya dan nomor stokisnya. Semoga menjadi stokis yang qualified. Kalau yang belum jadi stokis, tuliskan di situ calon stokis bulan apa dan ingin tahun berapa. Semoga disegerakan stokisnya dan didoakan oleh banyak teman-teman yang ada di sini. Sekaligus kita saling berkenalan dari daerah-daerah mana saja. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknisnya. Hari ini tema yang akan saya bawakan tentang BSA ataupun free top. Tapi saya tunggu 1 menit ya, mudah-mudahan teman-teman bisa membagikan informasi ini kepada teman-teman karena ini sudah mulai musim tanam. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sekali lagi. Jadi agak sedikit terlambat. Ya. Terima kasih Bu Novi Kendari ya, semangat pagi ya, semoga menjadi stokis yang qualified di situ ya. Dituliskan yang sudah stokis berapa, kodenya, nomor berapa dan dari kota mana ya, biar saling berkenalan. Yang belum stokis bisa dituliskan di kolom komentar dari kota mana. Kemudian ingin menjadi stokis, calon stokis bulan apa, tahun berapa ya. Ini Bu, ya terima kasih Bu Sutiarti R543 ya. Dari Bone juga hadir Sufiati Ahmad, terima kasih ya. Silakan ajak teman-teman semua, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat tema kali ini karena ini sudah mulai musim tanam sehingga informasi ini bisa dibagikan kepada petani-petani di lingkungan teman-teman semua ya. Ya, stokis Bone ya Bu Sufiati ya, DW 3479 ya, segera menjadi stokis qualified. Solo hadir ya, terima kasih. Pak Riki Yakob tadi Kamengkari ya, tadi sudah hadir di yang video yang terbuka tadi tapi belum masuk di grupnya pertanian organik. Terima kasih telah mengikuti video ini. Ya, insya Allah tahun depan Bu Daimah ya, bulannya disebut, tahunnya disebut. Kalau tahun depan nanti tahunnya nggak jelas nanti ya. Semoga bulan apa, tahun berapa. Jadi kalau tahunnya 2022 ditulis di situ misalnya Maret 2022. Nah, itu gak jelas ya. Kalau tahun depan masih belum jelas ya. Kita mendoakannya juga lebih mudah. Misalnya ini kayak Bunita calon stokis BM Desember 2021. Amin. Ya. Z Cikatomas Tasikmalaya. Aduh, Pak Eres datang ya. Semangat pagi Pak Eres. Lama gak jumpa nih. Pandemi nggak jumpa, kita lama nggak jumpa ya teman-teman semua. Terima kasih telah hadir ini. Bu Rini Laksmi Safitri, Emak Nasa dari Cilacap, nggih. Ya, semangat pagi, ketemu lagi nih. Ya, ini ada Pak Eko, Presiden Pertanian Organik ya, Facebook Presiden Facebook Pertanian Organik NASA. Ya. Kepenuhan Rohul ya, calon stokis bulan berapa, tahun berapa Bu ya. Oke, saya mulai aja ya. Ini kayaknya teman-teman sudah mulai banyak yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa mulai. Untuk tema kali ini adalah BSA dan free top ya teman-teman semua ya. Oke. Di sini ya. Baik, saya ulang lagi ya teman-teman semua. Kali ini tema yang akan saya bawakan tentang free top dan BSA atau BSA dan free top ya, dimana tema ini mengangkat tema yang disemprotkan ya. Ini adalah pupuk yang disemprotkan ya, ada BSA, ada free top ya, biar menyusul kakak-kakaknya yang sudah berangkat ke Myanmar ya pupuknya. Jadi ini sudah mulai banyak dilirik para penggiat-penggiat agro
sudah mulai dilirik para mitra-mitra ya, termasuk mitra-mitra NASA juga di sini, bahwa ternyata pupuk ini mulai banyak diminati oleh penggiat-penggiat agro dimanapun Anda berada ya. Nanti akan saya ceritakan teman-teman semua, mitra-mitra semua, sahabat-sahabat semua, tentang 3 kelebihan pupuk daun ya. Jadi ada beberapa kelebihan dari pupuk daun ini yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Namun sebelum itu saya sampaikan bahwa kita dari PT Natural Nusantara ya, kita berada di Jalan Siliwangi nomor 72, Salaan Trihanggong, Gamping, Sleman. Ini adalah kantor kita bersama. Ya, saya sekarang berada di lantai 2 memberikan informasi kepada teman-teman semua. Ya, dan barangkali ada yang belum kenal dengan saya sampaikan di sini, nama saya Adi Nugroho yang mengawal produk-produk agro ya, dan juga produk-produk hama penyakit. Nah, baik mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada ya, mitra-mitra, biang subur alami atau BSA ya, ini adalah biangnya pupuk organik cair ya. Artinya Bapak Ibu semua di sini, pupuk ini adalah bentuknya serbuk ya, seperti yang tertera pada gambar di sini ya. Seperti ini ya, dalam kemasan 150 gram ya. Ini bisa dilihat di sini, kemasan 150 gram ya. Dan ini satu ukuran ataupun satu kemasan ya untuk BSA. Nah, kandungannya yang ada di dalam sini mungkin bisa dilihat pada tabel ya, pada tabel yang ada di kemasan ya. Kandungannya adalah ada N sedikit, ada P2O5, ada K2O-nya ya. Kemudian ada kadar airnya dan pH-nya sekitar 8,06 ya. Ini bisa dilihat di bagian labelnya. Kemudian cara membuat lipok ya. Lipok ini apa? Ya, nanti kita sebutkan dulu. Cara menggunakan atau menyemprotkan biang subur alami ini caranya adalah mudah. Kita ambil 3 atau sampai 4 tutup lipok BSA untuk satu tangki ukuran 12 hingga 15 liter air, baru disemprotkan ya. Lipok ini apa teman-teman semua? Barangkali masih ada yang bingung ya, kalau buat status saya di Facebook saya ada tulisan apa bedanya lipok dengan POC. Ya, lipok ini adalah larutan induk POC BSA ya, larutan induk POC BSA. Lalu caranya membuat larutan induk POC BSA seperti apa? Kita siapkan ya satu kotak BSA ya, 150 gram ini ya. Kemudian kita siapkan juga satu botol hormonik 100 ml ya. Kemudian setelah kita siapkan, maka ambil 3 liter air atau kurang lebih sekitar 2,5 gayung ya, air bersih ya. Kalau kita pakai gayung 1,5 ya, 1,5 gayung ya, bukan setengah ini. 1,5 gayung sudah cukup ya, 1,5 gayung sudah cukup ya. Kemudian masukkan hormoniknya terlebih dahulu. Jadi satu botol kecil itu kita masukkan satu botol ke dalam air ya, kurang lebih sekitar 3 liter ya. Kemudian diaduk. Nah, baru kita masukkan BSA-nya ya. Mohon maaf ini ya, BSA-nya. Ya, BSA-nya. Jadi ini tulisannya adalah free top, tapi yang saya maksud di sini adalah BSA-nya ya. Kemudian kita diamkan dulu 1 minggu supaya apa? Supaya ini bisa larut dengan lebih baik dan kemudian bisa disemprotkan untuk setelah kita diamkan 1 minggu ya. Nah, setelah didiamkan 1 minggu, nah baru kita semprotkan ke tanaman kita ya. Lalu dosisnya berapa? Ini untuk per hektarnya kurang lebih kita bisa memerlukan BS-nya ini ya, BSA ini kurang lebih sekitar 2 kotak ya, atau sekitar 150 gram 2 kotak. Jadi kali 2 totalnya adalah 300 gram ya, 300 gram. Nah, teman-teman semua ya, ini kalau kita pakai BSA barangkali kita lihat di sini agak mudah ya, ini warnanya kurang lebih mirip ya, seperti serbuk seperti biasa. Nah, ini warnanya adalah kalau kita buka seperti ini
Ya, kita lihat warnanya adalah kalau di fruit top adalah warnanya hijau Tosca, kalau di sini agak hijau muda ya. Perbedaannya di warna adalah warnanya adalah ini hijau muda, sementara di fruit top adalah hijau Tosca ya. Ini adalah membuat larutan induk POC BSA Lipok ya, Lipok. Jadi kalau penyemprotannya tadi kita gunakan dengan 3 sampai 5 tutup ya, 3 sampai 5 tutup BSA per tangki ya, 12 hingga 15 liter air. Seperti yang tadi saya sampaikan di muka ya. Ini adalah Lipok ya. 3 sampai 4 tutup Lipok ya, larutan induk POC BSA ya, baru kita semprotkan ya. Oke, ini adalah BSA ya teman-teman semua. Caranya kita penyemprotan dan lain sebagainya ya. Baru kemudian nanti kita ulas kelebihannya apa saja. Kita lanjutkan dulu di fruit top ya teman-teman semua. Di fruit top, fruit top ini adalah pupuk yang digunakan untuk merangsang dan memperbanyak pembuahan dan pembungaan ya. Special fruit nutrition, nutrisi yang khusus atau spesial untuk tanaman buah dan bunga ya. Nah, ini adalah nutrisi yang siap saji ya, super ion yang cepat diserap oleh daun ya, serta seluruh tanaman tentu saja. Karena ini adalah suatu revolusi, berarti ini suatu pergerakan yang cepat, ion ini masuk ke dalam tanaman. Kemasannya kalau di BSA tadi hanya satu kemasan ya, 150 gram. Kalau di fruit top ini ada dua ya, ada 100 gram ya, ukuran kecil seperti ini ya, seperti ini ukuran kecil. Kemudian ada yang ukuran 1 kilogram ya, ada dua kemasan di sini, 100 gram dan 1 kilogram. Nah, membuat larutan fruit topnya itu sendiri adalah dengan kita siapkan dulu fruit topnya ya. Kita ambil, kalau yang saya di sini adalah 100 gram ya, atau kita mengambil yang 1 kilo. Kalau untuk ukuran 1 hektar dan lain sebagainya kita bisa pakai yang besar. Tapi kalau untuk kemasan yang kecil, yang ukuran kecilnya adalah 100 gram. Kita buka ya kemasannya, baru kita ambil 2 gram per liter air ya. Kita ambil 2 gram per liter air. Kemudian Pak, kalau misalnya ukurannya mungkin agak susah bagaimana? Kita bisa pakai tutup botol, misalnya kita pakai tutup botol Hormonic, atau mungkin kita pakai tutup botol POC NASA, kurang lebih 1,5 tutup ini ya, kurang lebih setengah tutup ini. Ini peres ya teman-teman, peres saja ya, sekitar 1,5 tutupnya. Atau kalau kita menggunakan dengan sendok, Bapak Ibu juga bisa menggunakan seperti ini ya. Kita peres saja 2 sendok per tangki untuk 12 liter hingga 15 liter air ya. Jadi kira-kira itu sekitar 2 gram per liter air. Jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak, nanti kurang baik ya. 1,5 tutup POC atau 2 sendok makan peres ya, fruit top untuk 12 hingga 15 liter air. Nah, ini diberikan setiap 1 hingga 2 minggu sekali untuk tanaman semusim, diberikan 2 hingga 4 minggu sekali pada tabulam pot, diberikan 2 hingga 3 bulan sekali pada tanaman buah yang ada di lahan, dan diberikan 3 sampai 6 bulan sekali pada tanaman perkebunan yang masih bisa disemprotkan ya, jadi yang masih bisa disemprotkan. Nah, teman-teman semua, untuk BSA, ini untuk BSA dosis yang kita berikan tadi sudah saya sampaikan ya, 3 sampai 4 tutup Lipok, dan itu diberikan ya seperti pada tanaman-tanaman yang lain, mungkin pada tanaman padi, mana pemberiannya adalah 7 sampai 10 hari sekali, atau pada tanaman padi kurang lebih bisa sekitar seperti pada penggunaan POC dan Hormonic, yaitu di usia 15, 30 dan 45 hari ya disemprotkan. Artinya seperti penyemprotan POC NASA dan Hormonic ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua, ini fruit top ya, bisa untuk bunga, bisa untuk buah ya. Pada tanaman tabulam pot ini bisa kita semprotkan ya, kita semprotkan asal tidak sedang dalam kondisi masih pentil ya, atau mungkin ada bunganya. Ini kita bagus kita semprotkan di awal-awal musim hujan seperti ini ya.
Tapi kalau masih ada pentilnya atau mungkin ada bunganya, ditunda dulu sampai nanti pentilnya agak lebih besar lagi dikit, baru kita semprotkan. Termasuk untuk bunga ya, misalnya bunga anggrek yang gantung misalnya begitu, atau mungkin tanaman-tanaman bunga yang lainnya ya, seperti mawar barangkali atau melati ya. Kemudian tanaman bunga yang lain bisa kita semprotkan dengan Fruit Top ini ya. Kemudian sesuai dengan janji saya, maka saya akan memberikan kelebihan daripada pupuk daun ya, atau mungkin juga disebut sebagai foliar fertilizer ya. Kelebihannya yang pertama adalah penyerapan unsur haranya lebih cepat ya, unsur haranya lebih cepat. Karena apa? Karena langsung ke daun, langsung masuk ke dapur ya teman-teman semua. Ini adalah gambar stomata, ini adalah tempat masuknya pupuk yang kita semprotkan. Dan stomata ini lebih banyak di bagian bawah daun. Jadi kalau kita menyemprotkan, tentu saja kita semprotkan pada bagian bawah daun yang lebih banyak ya, termasuk pada ranting dan masuk pada bagian cabang yang masih ada hijau, itu masih bisa untuk menyerap unsur hara atau pupuk yang kita semprotkan ya. Ini lebih cepat, karena lebih cepat dia langsung masuk ke dapur. Jadi tidak melalui tanah, karena tidak melalui tanah ya, tidak melalui akar, kita masuk langsung ke daun. Artinya ini lebih cepat ya, proses ini lebih cepat. Ini sangat membantu untuk tanaman-tanaman yang kekurangan unsur hara, akan lebih jauh lebih cepat membagi, kemudian memberikan efek ya, memberikan efek pada tanaman-tanaman yang terjadi kekurangan unsur hara. Nah, stomata ini ya, stomata ini membuka berdasarkan ada atau tidaknya tekanan turgor pada lingkungan tanaman ya. Tekanan ini ditentukan oleh banyak sedikitnya air yang ada di daun. Jadi proses untuk masuknya tanaman ini tentu saja diiringi dengan adanya penyiraman, walau tidak melalui tanah, karena itu akan membuka stomatanya akan lebih baik ya. Kemudian stomata ini juga sangat tergantung oleh kondisi ya, panas ataupun kondisi angin yang terjadi, nanti adanya penguapan dan sebagainya. Jadi stomata ini akan menutup ya kalau kondisinya terlalu panas ataupun mungkin air dan angin ya barangkali terlalu banyak, sehingga nanti dia akan menutup. Lah, kapan membukanya stomata ini? Tentu saja biasanya pada kondisi-kondisi yang panas mataharinya cukup ya, panas mataharinya cukup, suhu dan kelembapannya cukup, serta kebutuhan air. Jadi kan tadi dipengaruhi oleh adanya tekanan turgor yang ada di kondisi tanaman. Ya, ini kelebihan yang pertama teman-teman semua ya pada pupuk daun. Kemudian yang kedua adalah mencegah kerusakan tanah yang lebih lanjut ya, karena ini kan kita langsung ke dapurnya tanaman, langsung ke daunnya tanaman. Sementara pupuk yang tabur di tanah itu ada beberapa kelemahan, yaitu kelemahannya kita lihat di sini adalah pupuk makro saja ya, kita sebagai contoh. Ini adalah urea yang mengandung 46% N ya. N ini adalah mudah menguap ya, jadi akan ditambahkan bahan tambahannya 54%, dan bahan tambahan 54% ini tertinggal di dalam tanah. Inilah yang menyebabkan tanah itu menjadi keras, menjadi kering, menjadi sulit diolah, tidak gembur, dan ini menjadi peninggal ya, tertinggal, tidak diserap oleh tanaman dan tertinggal di dalam tanah ya. Nah, kemudian pupuk-pupuk yang lain juga demikian akan tertinggal, ada sebagian yang tertinggal di dalam tanah. Ini yang menyebabkan kondisi tanah menjadi keras, kering, sulit diolah dan sebagainya. Ini adalah mencegah kerusakan tanah lebih lanjut. Jadi karena tidak menggunakan pupuk ditabur melalui tanah atau perakaran, maka pupuk daun ini lebih ramah lingkungan, kalau boleh dibilang seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah proses di dalam tanah yang mempengaruhinya cukup banyak ya. Ada pelarutan, ada mungkin pH ya, mungkin kadar air karena ini ada pelapukan untuk unsur mineral dan sebagainya ya. Pengaruh-pengaruh ini ada di dalam tanah. Untuk di daun tentu saja tidak ada ya, tidak ada endapan ya, kemudian tidak ada proses yang pH yang mengganggu dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah
kandungan haranya lengkap, jadi bisa untuk menambah nutrisi atau unsur hara. Ya, kandungan haranya lengkap atau bisa menambah nutrisi atau unsur hara. Ya, untuk BSA ini kandungannya cukup lengkap. Ya, ada N ada P-nya walaupun dalam jumlahnya sedikit. Sementara untuk ya fruit top ini kandungan N, P dan K-nya agak lebih banyak. Jadi ini bisa membantu untuk mengurangi unsur hara N, P sama K-nya, ya, terutama yang ditaburkan melalui akar, ya, yang diserap nanti akan melalui akar. Jadi bisa disemprotkan. Boleh juga untuk menggantikan fruit top, ya, boleh juga untuk menggantikan power nutrisi maksud saya, ya, karena ini kurang lebih hampir sama. Biasanya untuk memudahkan pengiriman dan lain sebagainya, maka fruit top ini lebih praktis, ya, fruit top ini lebih praktis. Ya, kandungan haranya lengkap, jadi kandungan NPK-nya juga lebih banyak. Kenapa ini N-nya juga cukup banyak? Karena ini ada campuran di situnya, ada N, ada P, ada K-nya. Dan kita tahu bahwa N ini ya mudah menguap, ya, N ini mudah menguap. Dan kemudian kalau kita semprotkan di dalam tanaman, ya, ke tanaman, maka unsur N ini dengan kondisi yang cukup, maka segera diserap oleh tanaman, maka akan memberikan efek, ya, bagi tanaman yang kekurangan unsur hara, maka akan cepat terlihat, ya, akan cepat terlihat. Kemudian bagi tanaman-tanaman misalnya cabai terserang kutu atau mites, ya, atau trap, ya, misalnya begitu, ya, kutu-kutuan, ya, dan sebagainya, itu kadang-kadang kita harus potong terlebih dahulu, ataupun yang kuning kita potong terlebih dahulu. Nah, fruit top ini untuk membantu mempercepat tumbuhnya trubus-trubus baru, ya, tanaman-tanaman ataupun daun-daun yang muda lebih baru, ya, lebih cepat, karena ini ada kandungannya untuk membantu supaya bertambahnya unsur vegetatif tanaman, ya, vegetatif tanamannya akan jauh lebih cepat. Jadi begitu kita ada kutu-kutuan dan bisnya, kita semprotkan, ya, akarisidanya. Nah, kita semprotkan, kemudian untuk membantu supaya pertumbuhannya tidak tertinggal, maka kita semprotkan dengan menggunakan fruit top ini. Kalau boleh kita tambahkan di sini, ya, kalau boleh kita tambahkan di sini, kelebihan kita menggunakan pupuk daun ini praktis, ya, teman-teman semua. Ini praktis, ya. Praktis artinya kemasannya juga praktis, bisa dimasukkan ke dalam saku. Kalau untuk ukuran 100 gram ini, ya, wadahnya nggak usah dipakai. Kemudian kalau biang subur alami kita bisa gunakan kalau 2 kotak ataupun 3 kotak cukup praktis, ya, cukup praktis. Kemasan cukup praktis, bisa dikirim ke berbagai daerah dengan mudah. Kalau kita kemasan cair, barangkali ada kerepotannya di situ. Dan ini adalah bentuk kemudahan kita untuk mengirimkan ke berbagai tempat, ya. Jadi praktis ukurannya, juga praktis untuk pengirimannya. Ya, baik teman-teman semua, ini ada saya sampaikan sedikit tips penyemprotan supaya efektif, ya, efektif. Ya, yang pertama adalah semprotkan di bawah daun, batang ataupun ranting yang terutama yang masih ada hijaunya. Jadi kita tahu bahwa stomata itu terletak di bagian bawah daun, maka untuk lebih efektif penyemprotan itu semprotkanlah di bagian bawah daun, ya. Semprotkan BSA-nya di bawah daun, fruit top-nya di bawah daun. Kemudian atur dosis yang tepat, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, 3 sampai 4 tutup lipok BSA, ya, larutan induk POC BSA, dan 2 gram per liter air, ya, fruit top-nya. Kemudian gunakan tangki yang bersih dan habis dicuci, ya, teman-teman semua. Kita gunakan tangki yang habis dicuci, dan sebaiknya kita tidak menggunakan atau mungkin kita pisahkan tangki kita dari tangki herbisida dengan tangki yang untuk pupuk, ya. Ini dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan tangki yang menggunakan tangki herbisida belum belum bersih, jadi masih barangkali ada bahan yang tertinggal, maka dikhawatirkan tanaman kita nanti menjadi menjadi kurang begitu baik, ya, karena itu kan untuk herbisida, dan bisa jadi nanti ada reaksi dari fruit top ataupun BSA sehingga manfaatnya tidak terambil secara sempurna. Kemudian penyemprotan dilakukan kapan? Ya, dilakukan setelah embun selesai jatuh. Ini karena kita tidak melihat waktu, ya, karena ada perbedaan waktu Indonesia Barat, Tengah ataupun Timur, ya.
ini kita semprot kalau sudah selesai embun jatuh, saya rasa itu bisa dilakukan penyemprotan. Nah sekarang maju Pak waktunya, ya bisa jadi maju ya, jadi tergantung kondisi setempat, beda-beda daerah, beda-beda waktunya. Tetapi kalau embunnya sudah tidak ada, berarti kita sudah kemungkinan stopannya yang membuka ya. Kemudian ya semprotkanlah ya setelah hujan ya, kalaupun nanti hujan ada baiknya kita tunda ya, karena nanti bisa jadi kita harus mengulang, terutama daerah-daerah yang hujan. Maka ini yang perlu diwaspadai, yang perlu kita waspadai adalah kalau kita hujan ya sebaiknya kita tunda dulu, jangan melakukan penyemprotan tentu saja, karena akan menjadi kurang begitu baik ya, karena disemprotkan ke tanaman pada saat hujan tidak menempel di daun nantinya. Walaupun kita menyemprot di bagian bawah, nanti banyak yang terikut dengan air hujan ya. Kemudian saran kami penyemprotan supaya efektif adalah semprotkanlah pupuk daun ini ya. Kalau sebelum tengah hari, kalaupun kita semprot ya setelah tengah hari. Jadi kalau pas tengah hari, matahari pas tegak-tegaknya di atas kepala kita, sebaiknya kita tunda dulu, setelah nanti matahari bergeser ya, karena pada saat-saat seperti itu biasanya stomata ini masih menutup karena kondisi lingkungannya panas ya, tidak tahan ya, kemudian dia menutup stomatanya. Jadi semprotkanlah sebelum tengah hari ya, kemudian kalaupun dilanjutkan ya setelah tengah hari ya. Kemudian saran kami yang berikutnya adalah tidak menyemprotkan pupuk dan pestisida yang bersamaan ya. Kita tidak tahu pestisida yang digunakan apa ya, karena apa? Karena bisa jadi ada reaksi ya antara pupuk dengan pestisidanya. Kemudian yang kedua adalah ada baiknya tanaman juga diberi waktu ya. Kalau dia mau menyerap pupuk, maka waktunya dia menyerap pupuk saja, sedangkan pestisida untuk hama dan penyakit itu sebaiknya kita lakukan penyemprotan di sore hari ya. Jadi pupuk ini di pagi hari karena berhubungan dengan faktor stomata. Kemudian kalau pestisida itu biasanya berhubungan dengan hama atau aktivitas hamanya ya. Jadi sebaiknya tidak menyemprotkan pupuk dan pestisida bersamaan. Kalau tidak terpaksa ya tidak usah dilakukan ya. Jadi sebaiknya ya tidak menyemprot pupuk dan pestisida bersamaan. Ya, itu yang saya sampaikan teman-teman semua ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan semangat buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu sehat, selalu semangat ya. Kalau saya ibaratkan itu adalah POC NASA ya, dengan bintang tani itu kalau boleh adalah bintang tani dan POC NASA ya. POC NASA dulu ya, POC NASA dan bintang tani ini adalah seperti kalau sepeda motor ya, Supra X dan Supra Fit ya, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau dengan produk Fruitop dengan yang lainnya, ini saya ibaratkan seperti ini ya. Kalau boleh saya ibaratkan ya seperti kayak nasi goreng ya, nasi goreng ada yang kita beli tapi kita makan nanti 5 jam lagi ya. Sementara kalau dengan Fruitop ini adalah nasi goreng yang siap saji ya, dimasak langsung, kemudian kita berikan dimasak langsung dan langsung disemprotkan ya, siap saji. BCA seperti itu juga, Anda memasak di rumah ya, setelah 1 minggu siap saji untuk diberikan kepada tanaman. Saya rasa itu teman-teman semua ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Di lain waktu, di lain tema kita ketemu lagi. Kalau ada sumur yang di ladang boleh kita ketemu, kalau ada waktu yang panjang kita ketemu di tema-tema yang lain dan di tema ataupun tempat-tempat yang lain. Terima kasih semuanya ya, semangat dan semangat pagi. Ya, luar biasa nih teman-teman semua ya. Sebelum saya tutup ini saya coba untuk teman-teman semua ya, ada dari Pekanbaru, dari Mulyani, dari Payakumbuh ya. Ya bisa dituliskan di sini ya teman-teman, yang calon stokis bulan apa dan tahun berapa yang sudah stokis bisa dituliskan di sini, stokis berapa dan kodenya berapa,
Semoga manfaat ya teman-teman semua, semoga diberkahi, semoga dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Tetap semangat ya, mudah-mudahan kita ketemu di offline barangkali kalau sudah selesai pandeminya, sehingga akan lebih mudah dan lebih paham ya barangkali. Oke, terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.